wabarakatuh. Saya Boldi Daga, guru SD Impres ND10, ND Flores NTT. Motivasi saya sebagai seorang guru, ya awalnya saya suka berolahraga dan saya pernah menjadi seorang atlet. Dari situlah saya masuk sekolah guru olahraga. Di situ membuat saya termotivasi menjadi seorang pembimbing. Di situ saya mulailah belajar untuk menjadi seorang guru. Metode mengajarnya itu paling pertama metode ceramah, terus diskusi. Setelah kalau sudah siswa itu diskusi, baru dikasih praktek anak-anak melakukan. Anak-anak melakukan itu ya dari ada yang bisa, ada yang tidak, tergantung pendekatan kita guru ke anak. Memotivasi anak supaya anak itu bisa melakukan atau mau melakukan. Metode yang paling disukai anak-anak itu praktek. Itu karena saya gurunya guru olahraga. Pengalaman saya yang paling sangat berkesan itu saya mendapat SK. SK CPNS, karena saya dari tahun 93 itu honor di sebuah SMP. Setelah saya mengikuti tes GOL CPNS itu di tahun 99. CPNS itu saya GOL guru SD. Cuman saya diperbantukan di salah satu SMP Negeri 1 ND Flores NTT. Jadi saya begitu dapat aturan terbaru, saya ngajar di SMP itu 18 tahun. Baru saya kembali ke SD, saya ngajar di SD Impres ND10, ND Flores NTT. Yang terbesar itu saya merasa bangga bahwa bimbingan saya, anak-anak saya itu pernah mewakili kabupaten ke tingkat nasional. Itu kebanggaan saya, karena bimbingan saya anak bisa berhasil. Itu kejuaraan atletik di Jakarta. Itu ada yang atletik, ada yang sepak bola. Kalau saya siswa yang kurang bergairah dalam mau belajar itu pendekatan persepsi. Pendekatan persepsi kita ke siswa yang bersangkutan, kita mengajak dia, anak ini bagaimana caranya kita untuk memotivasi dia supaya dia bisa. Kalau caranya saya pasti akan menyatakan, kamu tuh sebenarnya bisa. Yang membuat kamu tidak bisa karena kamu malu. Dia bisa coba kalau kamu buat. Ayo, kalau sudah Anda itu melakukan, bisa atau tidak, kita harus bilang itu bisa. Dan alangkah baiknya kalau lebih bisa seperti ini. Dia melakukan, dikasih support, yaitu dengan tepuk tangan atau apa, menyatakan biar supaya dia itu senang mau melakukan. Kelebihan saya ya pendekatan. Kalau saya sukanya dekat sama siapa saja, merangkul. Ya, kalau mau merangkul yang anak-anak itu pasti merangkul mereka, membuat mereka senang. Jadi kalau namanya guru olahraga, merangkul itu sudah pasti. Biar mereka bisa buat kelompok yang mana, duduk di mana, buat apa, memotivasi mereka supaya mereka tuh bisa mau membaca. Awalnya kita harus bisa membaca atau mendengar. Kalau kita membaca, mendengar, pasti kita akan bisa melakukan yang lain. Kerjasama dengan teman-teman itu kita saling mendukung, karena tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Masing-masing orang dengan kelebihannya masing-masing. Jadi kita harus mendukung untuk mensukseskan program pendidikan ini.
guru yang jadi panutan, inspirasi. Jadi dia bisa membuat anak itu atau teman-teman itu senang dengan apa yang dia lakukan. Iya, punya. Apa itu? Suka bermain, berolahraga. Maka dari situlah saya punya keinginan dari situ menjadi seorang guru olahraga. Karena saya memang dari kecil memang suka bermain. Oh, guru favorit saya itu ada. Sampai sekarang masih ada, tapi dia udah pensiun. Nah, itu Bapak Frans Naja. Kebetulan saya dulu juga sekolah di sebuah sekolah SDK Ende 8 itu dekat dengan rumah saya. Guru favorit saya itu dia, guru olahraga. Ya. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa menurut saya, karena dia memberikan segala sesuatu buat siswa atau anak-anaknya itu tanpa ada pamrih. Jadi dia memberikan yang terbaik buat anak itu berhasil, cuman yang ada rasa kebanggaan karena anak itu sudah berhasil dan menjadi orang yang terbaik. Tantangan saya sebagai guru itu yang paling sekali saya rasakan itu masalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini yang paling kita di sini tidak punya. Misalnya alat peraga. Alat peraga itu, jadi kalau kita mau ngajar apa, kita harus memodifikasi seperti apa. Dilihat dengan materinya. Itu yang kita harus cari. Nah, itu tanggapan saya masalah finansial di guru yang sudah lama mengajar, sedangkan yang baru di bawah dari standar UMR. Menurut saya letak keadilan tidak punya, karena kalau mau dibilang ngajar, dia memberikan materi ikhlas memberikan materi kepada anak, sedangkan finansialnya, nah kalau finansialnya tidak sebesar UMR atau melebihi, maka guru itu ngajarnya tidak sempurna, karena dia pasti pulang akan mencari yang di luar. Sedangkan kita guru harus mencari materi, atau kita rajin membaca atau mencari di media apa saja untuk bisa memberikan materi yang terbaik buat anak. Kalau kita punya finansialnya tidak seperti yang kita inginkan, ya disitulah pemerataannya tidak punya. Menurut saya kalau pemerataan itu seharusnya merata dilihat dari berapa tahun dia sudah mengabdi. Kalau dia sudah mengabdinya seperti yang pemerintah kasihkan sekarang itu oke. Tapi pemerataannya tidak, karena ada guru yang baru beberapa tahun sudah mendapat sertifikasi, sedangkan guru yang sudah berpuluhan tahun tidak mendapatkan sertifikasi. Ya, saya setuju, guru harus disejahterakan, bahwa supaya kalau guru itu sudah sejahtera, pasti pendidikan maju. Karena masalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu sudah memadai, pasti penerapan kepada siswanya juga oke. Itu pasti. Syarat sukses seorang guru, ya kita harus menguasai materi. Ada kaitannya dengan yang pertama tadi, harus kita bisa mempunyai fasilitas yang bagus, maka kita bisa menerapkan yang terbaik buat siswa tadi. Saya sangat tidak setuju dengan pernyataan saya sudah tua, tidak bisa belajar dengan hal baru lagi. Saya paling tidak setuju itu, dengan kita tidak bisa belajar dengan hal yang baru, karena pendidikan itu adalah perkembangan. Nah, perkembangan pendidikan itu kita yang harus cari terus. Orang kalau rajin membaca, pasti dia akan
banyak pengetahuannya. Nah, disitulah materi-materi yang kita dapat itu kita harus rajin membaca ke perpustakaan atau kemana-mana. Masalah materi yang diberikan di COVID-19 ini, kita hanya memberikan tugas. Pemberian tugas itu secara teori, yang sebenarnya anak itu dikasih praktek. Kenapa dikasih praktek? Karena anak ini butuh kebugaran. Dengan situasi COVID ini harus dikasih kebugaran buat anak.